Pernah dengar nggak kalau limbah sawit bisa jadi listrik? Bukan dongeng, tapi beneran sudah dipakai PLN untuk memberi energi bersih di Sumatera Utara. Bayangin, sesuatu yang tadinya dianggap buangan, sekarang bisa bikin hemat miliaran rupiah dan mengurangi puluhan ribu ton emisi karbon setiap tahun. Gimana ceritanya limbah bisa berubah jadi listrik hijau? Yuk, kita kupas tuntas. Setiap tahun, produksi sawit di Indonesia menghasilkan sekitar 45-50 juta ton minyak mentah atau yang biasa disebut crude palm oil atau CPO. Dari setiap 1 ton CPO, biasanya muncul sekitar 2,5-3 ton limbah cair yang disebut palm oil meal effluent atau POM. Selama ini POM sering dianggap masalah karena bisa mencemari lingkungan kalau tidak diolah dengan baik. Tapi ternyata, di balik masalah itu ada peluang emas. POM bisa diubah menjadi bio-CNG atau bio-compressed natural gas. Inilah bahan bakar ramah lingkungan yang sekarang dipakai PLN untuk pembangkit listrik. Contohnya di pembangkit listrik tenaga gas Uap Belawan, Sumatera Utara. PLN mencatat sejarah dengan pertama kali melakukan co-firing menggunakan bio-CNG berbahan limbah sawit. Langkah ini bukan cuma sekadar uji coba kecil, tapi sudah menjadi tonggak baru dalam transisi energi Indonesia. Bayangin, listrik yang kita pakai bisa berasal dari limbah sawit yang tadinya terbuang. Potensi energi bersihnya juga luar biasa. Dari pemanfaatan bio-CNG di Sumatera Utara saja, potensi listrik bersih yang bisa dihasilkan mencapai 478 gigawatt jam setiap tahun. Angka ini setara dengan penghematan bahan bakar sekitar 48 miliar rupiah per tahun. Bukan cuma itu, emisi karbon dioksida bisa ditekan sampai 80.000 ton setiap tahun. Jadi, sekali jalan, kita dapat listrik, hemat biaya, dan sekaligus menjaga bumi tetap lebih hijau. Manfaatnya juga meluas ke sisi sosial dan ekonomi. Dengan adanya pemanfaatan limbah jadi energi, industri pengolahan lokal bisa tumbuh, membuka lapangan kerja baru, dan ikut menggerakkan ekonomi daerah. Buat petani sawit, meskipun limbah ini umumnya berasal dari perusahaan pengolahan, dampaknya tetap terasa. Kenapa? Karena praktik ini membuat industri sawit lebih ramah lingkungan, membantu sertifikasi, dan mengurangi cap negatif yang sering disematkan ke sawit Indonesia. Artinya, posisi tawar produk sawit kita di pasar global bisa lebih kuat. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia punya modal besar untuk memimpin tren energi bersih berbasis limbah. POM yang selama ini hanya dianggap beban bisa jadi salah satu kunci menuju transisi energi. Bayangin kalau potensi ini diperluas ke banyak daerah penghasil sawit lain, bukan cuma di Sumatera Utara. Energi bersih yang dihasilkan bisa jauh lebih besar. Ketergantungan kita pada bahan bakar fosil bisa terus berkurang, dan target net zero emissions tahun 2060 bukan cuma mimpi. Kapasitas PLTGU Belawan sendiri mencapai lebih dari 1.100 megawatt, dan menyumbang lebih dari 10% pasokan listrik di Sumatera. Jadi kalau co-firing dengan bio-TNG ini berhasil, bayangkan skalanya kalau diterapkan di pembangkit-pembangkit lain. Inisiatif seperti ini juga bisa jadi inspirasi global. Dunia sering menuding sawit sebagai biang deforestasi dan polusi. Tapi lewat inovasi bio-CNG, Indonesia justru bisa membalikkan narasi itu. Sawit bukan masalah, tapi bagian dari solusi energi bersih dunia. Dengan catatan inovasi ini harus diperluas, konsisten, dan berkelanjutan. Intinya, limbah sawit bukan lagi akhir dari proses, tapi awal dari energi baru. Dari POME lahir bio-CNG, dari bio-TNG lahir listrik hijau yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus. Jadi lain kali ada yang bilang, sawit cuma bikin masalah. Kamu bisa jawab, justru dari sawit, kita bisa menyalakan masa depan energi bersih Indonesia. Kalau kamu mau terus ikutin cerita-cerita menarik seputar sawit, energi, dan masa depan hijau Indonesia, jangan lupa dukung Kabar Sawit Indonesia dengan like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Semakin banyak yang tahu, semakin besar manfaatnya.